Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoza Ilma Putri, NIM 2336123. Video kali ini merupakan pengerjaan UAS mata kuliah Teknik Riset Operasional. Di video kali ini saya akan menjalankan metode simplex di aplikasi QM for Windows. Baiklah, ini adalah contoh soal yang telah saya buat. Soalnya, seorang petani memiliki 3 jenis tanaman yang ingin dia tanam di lahannya. Tanaman X membutuhkan 1 unit pupuk dan 2 jam tenaga kerja per hektar. Tanaman Y membutuhkan 2 unit pupuk dan 1 jam tenaga kerja per hektar. Tanaman Z membutuhkan 3 unit pupuk dan 1 jam tenaga kerja per hektar. Petani memiliki total 6 unit pupuk dan 6 jam tenaga kerja yang tersedia. Petani ingin memaksimalkan hasil pendapatan dari ketiga tanaman tersebut. Nah, di soal ini sudah terpampang jelas bahwasanya petani ingin memaksimalkan. Jadi di sini kita memakai maksimal. Setiap hektar tanaman X menghasilkan Rp3.000, tanaman Y menghasilkan Rp4.000, dan tanaman Z menghasilkan Rp5.000. Petani ingin mengetahui berapa banyak hektar masing-masing tanaman yang harus ditanam untuk memaksimalkan pendapatannya. Di sini, variabel X1-nya jumlah hektar yang ditanam dengan tanaman X, variabel X2-nya jumlah hektar yang ditanam dengan tanaman Y, variabel X3 jumlah hektar yang ditanam dengan tanaman Z. Di sini kita lihat masalah optimasi. Fungsi tujuannya atau nilai Z-nya, pendapatan maksimal adalah Z sama dengan 3.000 X1 ditambah 4.000 X2 ditambah 5.000 X3. Untuk variabel X1-nya atau kendala satunya yaitu pupuk, total penggunaan pupuk tidak boleh melebihi 6 unit. 1 X1 ditambah 2 X2 ditambah 3 X3 kecil dari atau sama dengan 6. Untuk variabel X2-nya atau kendala 2, tenaga kerja, total waktu tenaga kerja tidak boleh melebihi 6 jam. 2 X1 ditambah 1 X2 ditambah 1 X3 kecil dari atau sama dengan 6. Untuk variabel X3-nya atau kendala 3, batas non-negatif, yaitu X1 X1 besar dari 0, besar dari atau sama dengan 0, X2 besar dari atau sama dengan 0, X3 besar dari atau sama dengan 0. Oke, itulah tadi soalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi POM-QM for Windows. Pertama kita akan klik linear programming. Kita masukkan kendalanya ada 3 dan variabelnya ada 3. Di sini objektifnya maximus atau maksima. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan nilai Z-nya, yaitu 3.000. Untuk nilai X2-nya ada di 4. X3-nya ada di 5. Untuk kendala satunya ada 1, kendala 2-nya 2, dan kendala 3-nya 3. Oke, untuk RHS-nya di sini ada 6. Untuk simbol kecil dari atau sama dengan. Untuk kendala 2-nya di variabel X1 ada nilai 2, ada 1, dan ada 1. Di sini nilainya sama, kecil dari atau sama dengan 6. Untuk kendala 3-nya ada 1, kendala 2-nya ada 2, dan kendala 3-nya kendala 3-nya ada 3. Di sini nilainya 0. Selanjutnya kita masuk ke solve untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang ditampilkan. Untuk solutionnya bernilai 0. Selanjutnya kita akan masuk ke ranging. Saya akan menjelaskan dari tabel ranging ini. Tabel ini menunjukkan batas atas dan bawah di mana koefisien C1 3.000 di sini kita dapat melihat original value-nya dapat berubah tanpa mengubah hasil solusi optimal. Misalnya, jika koefisien ini berada dalam rentang tertentu, misalnya 2.900, kita bisa lihat 2.900 hingga 3.100, solusi optimal tetap sama. Untuk koefisien C2-nya atau di variabel X2, untuk X2, rentang perubahan koefisien X2 4.000, di sini bisa kita lihat ada 4.000 original value-nya yang tidak mempengaruhi solusi optimal. Nah, di sini
nilai lower bound-nya ada infinity atau tak hingga, upper bound untuk X1-nya juga infinity, dan upper bound untuk X2-nya 6000. Kita bisa lihat untuk variabel X3-nya, yaitu 5000, di sini original value-nya 5000, yang dapat diterima tanpa memengaruhi hasil solusi. Di sini lower bound-nya infinity atau tak hingga. Untuk upper bound-nya 9000. Oke, akan masuk ke solution list. Kita bisa lihat. Di sini saya juga akan menjelaskan tabel solutionnya. Ada di variabel X1, variabel X2, dan variabel X3. Untuk variabel X1 di sini dia menjelaskan tentang tanaman X. Untuk variabel X2, dia menjelaskan tentang tanaman Y. Dan untuk variabel X3, dia menjelaskan tentang tanaman Z. Nilai value-nya di sini, kolom ini menunjukkan nilai optimal dan masing-masing variabel ditemukan dalam solusi optimal. Berdasarkan hasil optimal X1 sama dengan 2.00. Nah, di sini dilihat bahwa variabel X1-nya bernilai basic, status basic, untuk value-nya bernilai 0. Untuk variabel X2-nya non-basic atau tidak optimal, value-nya bernilai 0 juga. X3-nya bernilai non-basic, value-nya bernilai 0. Untuk select 1-nya atau surplus, kolom ini menunjukkan jumlah sumber daya yang tidak terpakai. Select atau kelebihan, sini kita bisa lihat sama dengan surplus. Select 1 berstatus basic, terpakai lebih dari diperlukan dalam kendala. Misalnya, pada kendala pupuk, di baris kendala select sama dengan 0.00, berarti seluruh 6 unit pupuk telah digunakan tanpa ada sisa. Nah, di sini nilai select 1-nya bernilai basic, itu tandanya dia optimal atau bernilai value 6. Untuk nilai select 2-nya basic, bernilai value 6, select 3-nya non-basic, nilai 0. Untuk optimal value-nya Z, yaitu value-nya bernilai 0 juga. Kita bisa lihat iterasinya kita memakai berapa iterasi. Nah, di sini kita memakai 3 iterasi. Oke. Baik, itulah tadi video dari saya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.